Sudah sejauh mana? Siapa yang sudah sampai kuis 8? Bagus. Kuis 8. Kuis 7? Bagus. Kuis 6? Kuis 5? Nah, jadi begini ya. Sebenarnya pelajaran ini tidak sulit. Cuman bisa saja kalian mendapat nilai yang tidak maksimal kalau lupa mengerjakan kuis atau terlambat, ya. Tapi pada dasarnya pelajarannya mudah. Kenapa mudah? Karena semua jawabannya ada di teks, ada di buku, kecuali menulis esai dalam forum itu yang diskusi ya. Nah, itu kan harus menggunakan pemikiran, karena kan itu kan esai reflektif ya. Jadi bagaimana perspektif kamu, pandangan kamu, ya, hal-hal yang kamu rasa penting, berkesan, berguna, yang perlu dibagikan, seperti itu ya. Nah, itu mungkin tidak secara letterlek gitu dari teks, tapi kamu dengan bahasa sehari-hari ya. Kalau kamu menggunakan, kalau saudara menggunakan bahasa-bahasa secara original, bahasa yang sendiri gitu ya, maka itu mempunyai kualitas penilaian yang tinggi, kualitas nilai yang tinggi kalau menggunakan bahasa sendiri ya. Kalau misalnya copy paste dari internet, copy paste dari AI misalnya, maka itu nilainya bisa dikatakan tidak maksimal ya. Apa bedanya menulis by AI dengan with AI? Apa bedanya? By AI dengan with AI. What's the difference? Ya, between writing by AI dengan with AI. Kalau kalian masih kuliah, Bapak sarankan untuk menggunakan bahasa sendiri, kata-kata sendiri ya. Karena apa? Karena dalam tahap belajar. Nanti kalau sudah bekerja bolehlah ya. Karena kerja itu kan tingkat kesibukannya, tingkat aktivitasnya, dan kalian juga kan sudah menyelesaikan studi dengan baik sehingga kalian sudah punya modal gitu. Bayangkan anak SD tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya 3 tambah 3 sama dengan 6. Tapi dia hanya jawab berdasarkan kalkulator misalnya. Berarti kan sebenarnya dia tidak mengerti matematika dengan baik. Tapi kalau dia sudah ngerti, kemudian nanti suatu hari dia kerja, dia pakai kalkulator untuk menghitung uang supaya lebih cepat, boleh nggak? Boleh dong, ya. Tapi kalau masih belajar, sebaiknya kita menggunakan kata-kata sendiri kalau dalam konteks menulis ya, seperti itu. Jadi apakah AI itu berkat atau kutuk? Blessing atau curse? Jawaban sebelah sini, jawabannya apa? Blessing or curse? Sebelah kanan, apakah AI itu blessing atau curse? Berkat atau kutuk? Bapak tidak mengajar di kelas sekolah luar biasa kan? Ya kan? Pada bisa ngomong kan? Tinggal jawab salah satu, berkat atau kutuk. Di sebelah sini jawabnya berkat. Haleluya. Di sebelah kanan sini berkat. Tapi saudara, kalau masih belajar, masih kuliah, gunakanlah AI itu sebagai tools. Gunakan sebagai alat.
Jadi yang benar adalah with AI, bukan by AI. Apa bedanya with AI dengan by AI? Kalau with AI, saudara menggunakan AI itu sebagai tools. Tapi kalau by AI, kamu copy, kamu paste sampai ada bintang-bintangnya masih ada di situ. Sampai pertanyaan terakhirnya masih ada, lupa dihapus. Apakah Anda mau saya buatkan narasinya? Lalu Anda bilang, tolong dong please. Lalu dijawabkan semuanya. Ya kan? Dan kita tidak menggunakan lagi pemikiran kita. Bedanya kalau dengan with AI, kamu bisa tanya, tolong berikan beberapa ide. Lalu kamu lihat, ya, ya, ya. Lalu kamu pertimbangkan, ya. Jadi preliminary, ide tahap awal saja. Kamu dapat idenya, oh begitu, ya. Oh begini, lalu kamu mengetik dengan bahasa kamu sendiri. Dan jangan lupa mengecek referensinya, benar nggak referensinya itu, ya kan? Cek referensinya, benarkah itu, akurat enggak gitu. Jadi itu namanya with AI, kita menggunakannya lebih kepada tools, ya kan? Tapi jangan, ini dosen saya memberikan begini nih, tolong dong. Nah, lalu kita copy, langsung paste, ada bintang-bintangnya, ya, ada gambar-gambar emoticonnya semuanya, ya, itu namanya by AI. Tapi kalau with AI, kita preliminary, lalu kita pertimbangkan, ya, dan kita menggunakan kata-kata kita sendiri. Ya, di luar negeri tempat Bapak mengajar di Worldwide Evangelical Seminary juga ada peraturannya kalau menggunakan AI. Kalau yang pakai AI plek gitu, dipulangin tugasnya, ya. Kalau Bapak oke lah, masih ada sedikit toleransi, cuman nilainya nggak bisa tinggi gitu loh. Tapi untuk yang ke depan ini kan masih ada nih tugas yang minggu berapa nih? Minggu yang ke-9 kan? Nah, minggu yang ke-9 usahakanlah. Karena kalau bahasa sendiri justru lebih tinggi loh, ya, nilainya. Walaupun mungkin secara gramatikal, secara ininya nggak sempurna, tapi Bapak lihat effortnya itu. Ya, Bapak lihat usahanya untuk berusaha untuk menulis dengan sebaik-baiknya. Bapak juga menggunakan AI, tapi sebelum Bapak menggunakan AI, tolong ditutup pintunya ya. Setelah itu, Bapak juga menggunakan AI tapi sebagai tools. Dan sebelum ada AI, Bapak juga sudah menulis buku. Gitu. Ya. Jadi gunakan itu sebagai tools. Jadi benarkah itu berkat? Ya, kalau kita gunakan sebagai tools. Tapi kalau kita meminta dia untuk mengerjakan semua hal dan kita udah nggak mikir, ya, kita udah nggak memberikan juga pendapat kita, ya, kita juga nggak mempunyai ide, nggak punya opini juga, ya itu salah. Ya, Bapak gunakan AI tapi Bapak juga bisa memberikan penilaian, oh ini kurang bagus, oh ini kurang tepat, oh ini kurang bisa gitu. Kenapa? Karena belajar. Ya, kalau kalian sudah biasa belajar, sudah banyak baca literatur, AI itu justru akan sangat membantu. Tapi kalau tidak, ya maka nanti kamu tidak terlalu confident. Karena apa? Kamu tidak tahu yang dia bicarakan. Sama seperti anak SD tidak tahu 10 tambah 10 itu 20 dari mana. Tapi dia hanya pakai kalkulator. 10 tambah 10, 20. Tapi dia nggak bisa jelasin ini 10. Ini bagaimana bisa jadi 20. Gitu. Kalau Bapak sudah biasa banyak baca literatur, jadi kalau dikasih komen sama AI, oh ya tahu ya ini pernah memang di ngomongin si A nih, si B ngomong ini gitu. Karena udah belajar gitu ya.
Baik, itu kira-kira tentang tugas. Jadi Bapak semangatin saja supaya kalian mengerjakan tugas tepat waktu ya. Dan rasanya waktunya juga panjang ya. Saudara kalau lihat waktu untuk mengerjakan tugas itu berdasarkan RPS itu adalah sampai pada 7 Desember. Bapak kasih panjang kan waktunya. Berapa lama lagi kita mencapai 7 Desember? Berapa minggu kira-kira? 6 minggu kan? Masih lama nggak? Lama kan? Bisa kita selesaikan semua tugas sampai 6 minggu ke depan? Bisa. Tapi ingat, kalau kita berpikir, masih panjang waktunya, minggu depan saja, mendingan saya duduk-duduk di kafe, ya, mendingan saya main-main gitar, nongkrong-nongkrong, ya, maka ini jadi rasanya akan jadi sangat-sangat cepat sekali. Dan Bapak kalau bilang tanggal 7, biasanya tanggal 7, nggak meleset. Bapak janjian ketemu jam berapa di kelas? 12. Bapak jam berapa ketemu kalian? Jam 12 kan? Iya. Makanya Bapak ini orang Indonesia, orang Batak, tinggal di Jambi, tapi soal waktu seperti orang Barat. Benar. Kalau mahasiswa undang saya ke persekutuan, dia bilang di undangan jam 10, biasanya kalau Bapak datang 9.45, dia terkejut. Kenapa? Karena maksudnya jam 11. Apakah itu undangan Natal, apakah kebaktian atau apa? Pasti akhirnya, wah Bapak cepat sekali datangnya. Loh, bukannya jam 10? Bukan Pak, kalau kami bilang jam 10 itu artinya jam 11 atau jam 12 atau jam 13, jam 14. Saya bilang saya ini orang Batak, tinggal di Jambi, tapi soal waktu seperti orang Barat. Ya, itu mahasiswa-mahasiswa sebelumnya banyak yang, Pak, bagaimana Pak? Ini sudah nggak bisa lagi Pak. Bapak bilang, batasnya tanggal berapa? Tanggal 7. Ini tanggal berapa? Tanggal 8. Ya sudah lewat. Ya kan? Gitu. Tidak ada ini Pak, tidak ada kebijaksanaan. Ada di Pancasila kebijaksanaan yang adil dan beradab, ya. Musyawarah mufakat ada di situ. Tapi kalau di tugasnya, di catatannya tidak ada, sudah lewat tanggalnya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Bapak bilang tanggal 7, artinya tanggal 7. Gitu. Itu terakhirnya. Dan biasanya kalau Bapak juga misalnya kita bilang jam 12, kalau Bapak sudah lihat kira-kira akan terlambat, Bapak akan bilang Bapak akan terlambat 10 menit. Ya, Bapak akan seperti itu. Jadi itu sudah kebiasaan. Biasanya orang-orang yang tidak biasa akan merasa, loh, bukannya kita biasanya terlambat. Oh tidak terlambat. Kalau terlambat Bapak akan kasih tahu ya. Oke, kita lanjutkan pada materi kita pada minggu yang ke-9. Minggu yang ke-9. Topik kita pada minggu yang ke-9 adalah fungsi konstruktif manusia. Sebentar. Fungsi konstruktif manusia. Masih ingat ya bahwa kita diciptakan, ketika kita diciptakan, kita mempunyai relasi dengan Allah.
Kemudian Allah membagikan kualitas-kualitasnya kepada kita. Dan kita juga diberi mandat. Kita juga diberi fungsi. Jadi bukannya kualitas-kualitas itu tanpa ada fungsinya. Tapi sebaliknya kita diciptakan dengan relasi dengan Allah. Kualitas-kualitas, substansi, karakter. Tapi juga fungsinya. Karena tidak mungkin, saudara, bahwa Tuhan menciptakan kita tanpa fungsi. Kalau tanpa fungsi, apa gunanya kita ada hidup di dunia ini? Saudara pernah nggak berpikir, saya hidup ini untuk apa sih? Apa sih tujuan manusia itu? Apa sih manfaatnya? Saudara akan melihat di dalam Alkitab jelas apa yang menjadi tujuan, fungsi kita. Ya, saya sebelum baca Alkitab dengan baik, saya terus terang tidak tahu tujuan hidup saya itu apa. Fungsi saya apa di dunia ini. Jadi yang saya pikir hanya ya di dunia itu ya kita cari uang lah sebanyak-banyaknya, cari kesenangan. Jadi lebih egoistik begitu. Karena apa? Karena nggak tahu fungsinya ini apa sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka kita akan mengerti bahwa kita itu diciptakan bukan tanpa fungsi. Ada fungsinya. Jadi bukan hanya relasi dengan Allah, bukan hanya kualitas, tapi juga fungsi. Makanya tidak benar kalau orang Kristen itu hanya berdoa-berdoa, relasi dengan Allah, nggak ada fungsinya. Tidak ada pelayanannya, tidak ada kontribusinya, itu juga tidak lengkap. Tidak benar hanya berdoa-berdoa, hanya ya baik-baik untuk diri sendiri, tidak ada kontribusi, tidak ada pelayanan, tidak ada misi, ya, tidak ada membantu orang lain dan lain sebagainya. Maka itu adalah kekristenan yang tidak lengkap, ya. Baik, kita mulai saja dengan satu ayat, misalnya dari Kejadian 1 ayat 28, ya. Kalau kemarin itu dari barisan yang depan, tapi bagaimana sekarang kalau dari barisan yang di belakang? Oke? Dari sana, sebelah sana yang paling belakang. Kejadian 1 ayat 28. Silakan. Kita lihat fungsi konstruktif manusia, bukan fungsi yang negatif, tapi fungsi konstruktifnya, positif. Ya, silakan. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saudara kalau lihat di dalam Alkitab, Tuhan itu menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah semuanya diciptakan. Lalu setelah semuanya diciptakan, Tuhan bilang sama manusia, Tuhan berikan mandat kepada manusia yang sering disebut dengan mandat penciptaan, atau dalam bahasa Inggris disebut creation mandate, atau sering juga disebut dengan cultural mandate, mandat budaya atau mandat penciptaan. Mandat itu adalah supaya kita, saudara bisa garis bawahi di situ, berkuasalah. Ada beberapa teolog yang ngawur yang mengartikan bahwa berkuasa ini artinya menjajah bangsa ini, menjajah bangsa itu, menjajah bangsa ini, karena dia bilang ini kan berkuasa. Yaitu teolog ngawur. Mungkin itu salah satunya kenapa kita dijajah beberapa abad yang lalu, karena ada teolog ngawur, mungkin ya. Gitu. Jadi sebenarnya berkuasa di sini tidak ada terkontaminasi dengan hal yang negatif. Karena saudara kalau baca pasal ketiga, Kejadian pasal 3, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya pada pasal 1 dapat kita artikan bahwa itu adalah hal yang positif. Artinya apa berkuasa di situ? Artinya menjadi pemimpin, menjadi pengelola untuk kehidupan, untuk bumi ini, untuk ciptaan ini. Jadi manusia diberikan mandat untuk mengelola
ciptaan, mengelola kehidupan, untuk memimpin kehidupan dengan baik. Implikasinya bisa saja dalam hal misalnya jangan buang sampah sembarangan. Implikasinya bisa sampai ke situ. Menjadi pengelola yang baik. Bisa saja implikasinya misalnya kalau kita di bisnis, ya bisnis kita memperhatikan AMDAL, memperhatikan limbah, ya. Itu implikasinya bisa sampai ke situ. Karena apa? Karena mengelola dengan baik. Jangan hanya pikir ya pokoknya profit. Yang penting saya cuan. Masalah lingkungan ya biarin aja. Ya itu salah, saudara. Ya. Dan saya yakin juga pemerintah juga pasti punya peraturannya untuk hal lingkungan itu. Ya. Jadi jangan hanya pikir profitnya. Begitu juga dalam menemukan temuan-temuan teknologi. Wah, begitu ada temuan teknologi, AI, dan lain sebagainya. Langsung di launching. Ya, temukan robot, dan lain sebagainya. Langsung di launching. Tanpa membahas bagaimana etikanya ini. Ya kan? Secara etika ini bagaimana? Apakah ini akan membantu atau ini akan merusak? Gitu. Jadi harus diperhatikan. Ya, di masa depan ada ide-ide untuk membuat manusia yang separuh robot. Supaya manusia itu punya usia yang lebih panjang. Biasanya manusia usianya berapa, saudara, rata-rata? Ya, 70-80 ya. Jadi ada ide untuk membuat transhumanisme. Jadi ada di dalam diri manusia itu nanti yang akan separuh robotik. Nah, bagaimana etikanya itu? Ya. Jadi harus diperhatikan juga, ya. Jadi jangan ini teknologi ini canggih, ini pokoknya canggih lah. Gitu. Tapi secara etikanya bagaimana? Jadi harus diperhatikan. Makanya itu nanti berkaitan dengan mandat yang diberikan Tuhan menjadi pengelola yang baik. Ya, seperti itu ya. Jadi banyaklah kalau kita tarik pada relevansinya, signifikansinya, pada penerapannya sehari-hari. Tapi intinya prinsipnya bahwa kita harus menjadi pengelola yang baik. Dimulai dari diri sendiri. Buang sampah, ya, dan lain sebagainya. Yang masih agak susah diterapkan adalah di tempat kita yang belum ya, yang masih berbeda misalnya dengan Singapura misalnya. Apa? Merokok. Ya kan? Kalau kita ke Singapura, saudara, lihat orang merokok itu jarang sekali. Ya. Biasanya mereka merokok itu di dekat tong sampah. Jadi nggak bisa kita temukan di dalam bus, di dalam apa gitu ya, restoran, kemudian di dalam MRT mereka merokok, nggak ada. Jadi mereka biasanya merokok ada ruangannya sendiri, merokok di dalam situ. Ya itu termasuk pengelolaan terkait apa? Kesehatan, ya. Seperti itu. Jadi nah itu kita masih belum sampai ke sana. Ya. Itu termasuk pengelolaan, saudara. Ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang kedua, Mazmur 8 ayat 6 sampai 7. Silakan di sebelahnya. 8 ayat 6 sampai 7. Kau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Ya, konsisten dengan Kejadian 1 ayat 28. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Konsisten. Artinya apa? Kita diberi tanggung jawab untuk mengatur ciptaan Allah. Ya, jangan mengeksploitasi
lalu kemudian tidak ada lagi hal yang tersisa misalnya untuk generasi-generasi mendatang karena kita mengeksploitasi ciptaan Allah dengan sehebat-hebatnya, ya. Selanjutnya Amsal 16 ayat 3, silakan. Ya, fungsi manusia itu untuk melakukan perbuatan yang diserahkan kepada Tuhan. Nanti ini konsisten juga dengan Kolose 3:23. Nanti ada ayat juga yang serupa, ya. Intinya kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, gitu ya. Jadi kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, gitu. Oke, selanjutnya Matius 5 ayat 16. Ayat 16. Janganlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya. Jadi saudara lihat kata di situ terang, ya. Menjadi terang. Jadi kita berfungsi sebagai teladan, ya, melalui perbuatan baik. Saudara bisa bayangkan kalau di dalam keluarga semua jadi teladan. Buang sampah pada tempatnya, menjadi teladan. Misalnya giliran buang sampah di rumah ada jadwal, ya, menjadi teladan, ya. Menjadi teladan dalam perkataan, semuanya teladan yang baik. Bagaimana suasana keluarga? Senang? Senang? Kita balikan skenarionya. Tidak ada yang mau jadi teladan. Pakai tisu, taruhlah di situ, ya, dan lain sebagainya. Tidak peduli semua. Bagaimana suasananya? Habis makan, taruhlah di situ, ya kan? Bagaimana suasananya? Tidak happy. Bagaimana kalau di kampus suasananya akan tercipta kalau semuanya jadi teladan? Ramah, sopan, perhatikan, peduli. Bagaimana rasanya? Bagus? Kelihatannya kamu belum makan, ya? Sudah makan belum? Kelihatannya agak lemas. Oh tidak saudara, saya sudah makan, cuman agak kekenyangan tadi, makanya jadi ngantuk. Kalau saudara bagaimana? Sudah makan belum? Mau saya traktir? Nah, misalnya gitu, ya. Bagaimana suasananya? Senang? Senang. Bagaimana kalau sebaliknya? Tidak ada yang mau jadi teladan. Kita mau perhatikan, mau belajar yang rajin. Lalu teman kamu bilang, untuk apa itu belajar itu? Kita mau perhatikan materi, perhatikan dosennya. Kamu ini cari-cari perhatian saja. Ya, semuanya ngomongannya negatif. Ya, bagaimana suasananya? Senang? Dosennya tidak menjadi teladan. Nanti kita pertemuan jam 12. Kamu sudah datang jam 12. Dia baru kasih kabar jam 12 malam. Maaf tidak jadi. Ya, kalau dia jam 12 malam sudah kasih tahu tidak jadi, kamu sudah tahu itu tidak jadi, betul ya? Misalnya kayak gitu. Bagaimana suasananya? Tidak senang, betul ya? Jadi kita perlu menjadi teladan melalui perbuatan baik. Lanjutkan Efesus 2 ayat 10. 2 ayat 10. Karena kita adalah buatan, karena kita ini buatan Allah, akan dalam itu untuk melakukan pekerjaan baik yang dimaksudkan Allah sebelumnya,
Ya, jadi itulah fungsi kita. Fungsi kita melakukan pekerjaan baik. Jadi jelas di sini saudara bahwa Tuhan waktu menciptakan kita itu diberikan fungsi, diberikan tujuan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kalau ada orang yang bilang kita hidup tuh nggak harus berbuat baik, jadi jawaban kita apa? Itu tidak alkitabiah, karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan sebaliknya. Jadi sebenarnya ada nggak pilihan bagi manusia untuk melakukan hal yang tidak baik? Ada pilihan nggak sebenarnya? Ada? Sebenarnya tidak ada. Jadi kalau misalnya orang mengajak kamu untuk mencuri atau merampok misalnya, dia kasih kamu senjata, mari kita merampok sekarang Bank Jambi misalnya. Ayo, saudara bilang apa? Jawaban yang paling template. Jawaban kita paling template apa? Ayo kita ngerampok bank. Ini senjatanya AK-25, AK segini. Ayo. Terus saudara bilang apa? Hah? Gas. Jawabannya apa? Yang paling template orang jawabnya gimana? Yang paling mainstream orang jawabnya gimana biasanya? Hah? Yang paling mainstream jawabannya? Yang paling mainstream orang pasti bilang dosa. Benar kan? Mainstream kan? Tapi kalau kamu sudah belajar ini, kamu bisa jawabnya kayak gini. Saya tidak didesain untuk itu. Benar kan? Nah, makanya jangan template jawabannya, jangan yang mainstream bilang, oh saya tidak didesain untuk itu. Saya didesain untuk pekerjaan baik. Ya. Jadi jangan template, jangan terlalu mainstream, dosa. Ya semuanya tahu jawaban kayak gitu. Tapi jawaban yang mengerti tentang ciptaan Allah, mengerti tentang fungsi konstruktif manusia, kamu bisa jawab, saya tidak didesain untuk itu, saudara. Saya didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Saya didesain untuk menjadi teladan. Saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dia langsung bilang, jadi pendeta aja lu. Gitu ya. Mungkin dia bilang, wah belajar dari mana kamu ini? Gitu ya. Saya mau ikutan belajar juga. Lalu kamu bilang, ikutlah pelajaran agama Universitas Jambi. Oke, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, silakan selanjutnya. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, terima kasih. Ya, secara umum fungsi kita sama. Melakukan pekerjaan baik, menjadi teladan, mengelola kehidupan. Secara umum itu sama, tapi ada yang lebih spesifik, saudara, terkait dengan karunia. Karena kita mempunyai karunia masing-masing yang berbeda. Ada yang karunianya hospitality, memang orangnya ramah, dan lain sebagainya. Ada orang yang punya karunia manajemen, pengelolaannya memang bagus. Pengelolaan keuangannya memang bagus. Itu punya karunia administrasi, karunia manajemen. Ada yang punya karunia mengajar, dan lain sebagainya. Ada karunia-karunia yang spesifik. Jadi ada fungsi unik kita, ada fungsi spesifik kita, tapi secara umum itu semuanya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik,
untuk mengelola kehidupan, ya, untuk membangun kehidupan dan lain sebagainya. Ya. Baik. Dan semua karunia itu berasal dari Allah, ya, dari Allah. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Silakan selanjutnya. Kita karunia untuk melayani baik bagi kita melayani. Kita karunia untuk mengajar. Kita karunia untuk menasihati baik bagi kita menasihati. Siapa yang memberikan sesuatu hendaklah ia melakukan dengan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukan dengan ikhlas. Siapa yang memberikan Tuhan hendaklah ia melakukan. Ya, terima kasih. Ya, jadi di sini sudah jelas ya, contoh-contohnya lebih spesifik ya. Ada karunia untuk memimpin, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk melayani, mengajar, dan lain sebagainya. Jadi karunia itu beda-beda, tapi semua secara umum sama ya, untuk melakukan pekerjaan baik, dan lain sebagainya. Ya, menjadi teladan, mengelola kehidupan. Selanjutnya, 1 Petrus 4 ayat 10. Silakan, 1 Petrus 4. Seorang akan mengawasi setiap orang sebagai pengurusan baik dari kasih karunia Allah. Ya, manusia dipanggil untuk menjadi pengurus yang baik dari karunia Allah dengan melayani sesama. Artinya, relasi manusia dengan Allah tidak bisa dipisahkan dengan relasi dengan manusia. Ya, seperti hukum yang terutama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, kasihilah sesamamu manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada instruksi dari Tuhan kepada kita untuk kita mengasihi sesama. Makanya pelayanan kepada Tuhan juga tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan kepada sesama. Kita nggak bisa bilang saya mau melayani Tuhan tapi membenci sesama, ya, melakukan hal yang tidak baik terhadap sesama. Nggak bisa, karena itu berkaitan, saudara. Ya, jadi itu berkaitan. Baik, selanjutnya Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima Yesus adalah Tuhan dan kamu. Ya, jadi ini saudara, Kolose 3 ayat 23 sampai 24 ini juga berbicara dalam konteks pekerjaan. Ya, dalam konteks untuk orang-orang yang bekerja pada masa itu, pada masa ketika ini ditulis juga termasuk untuk hamba ataupun budak. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kalau di tempat kerja, ya dalam konteks bisnis, ekonomi, kita bisa ketemu karyawan yang kalau ada bos rajin ya. Ya, saya pernah lihat seperti itu. Kalau bos datang dia tiba-tiba melap meja gitu ya, tiba-tiba sibuk. Nanti bos tidak ada, dia tidur-tidur, malas. Ya. Nah, itu tidak seperti untuk Tuhan. Jadi lebih kepada untuk manusia. Ya, itu kira-kira bisa relevansinya kalau untuk zaman sekarang. Ya. Misalnya kalau untuk pejabat, ya walaupun orang tidak lihat, ya tetap kerja. Jangan nanti sudah dekat kampanye, baru dia turun jalan, ya. Baru pura-pura di dekat gerobak sampah, dorong sampah, gitu ya. Bukan seperti itu, ya. Tapi betul-betul lakukan, walaupun ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, ya. Jadi itu bisa relevansinya untuk zaman sekarang.
Walaupun ada orang yang tahu atau tidak tahu, tetap kita harus lakukan seperti untuk Tuhan, ya kan? Lampu merah, ketemu lampu merah, tidak ada polisi, ya, kita tancap, misalnya, itu berarti tidak seperti untuk Tuhan, tapi seperti untuk polisi, ya kan? Apalagi misalnya melawan arus, ya kan? Kita malas putar balik, kita lawan arus, tidak ada polisi, ya, pakai helm misalnya, tidak ada polisi, ya betul tidak ada polisi, tapi kita bukan lakukan untuk polisi, ya kan, tapi lakukan untuk Tuhan. Ya kira-kira itu relevansinya, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Jadi fungsi manusia itu bekerja dengan sepenuh hati sebagai pelayan kepada Tuhan. Jadi ayat-ayat ini saudara menunjukkan fungsi konstruktif, ya, dalam konteks pengelolaan kehidupan, pelayanan, pekerjaan baik, ya, menjadi teladan, menjadi terang, seperti itu. Artinya ada fungsi ini, dan jelas kita lihat dalam beberapa ayat, artinya itu konsisten, artinya itu benar, bukan hanya comot satu ayat lalu kita bilang ini fungsi manusia. Kita lihat tadi semuanya konsisten. Kita diciptakan untuk mengelola kehidupan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya, menjadi teladan, melakukan seperti untuk Tuhan. Itulah fungsi kita. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, saya ini hidup untuk apa? Saya ini hidupnya mau ngapain? Tujuan hidup saya apa? Sudah jelas jawabannya. Ya. Nanti masalah kasusnya seperti apa, prinsipnya sama. Kita mengelola kehidupan. Ya, apapun nanti kasusnya, prinsipnya sama. Ya. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Silakan. Ya, silakan. Nama. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Yohanes Purba. Yohanes. Di ruang 9 S1 Akuntansi dengan NIM C1 channel 25084. Ya. Jadi Pak, saya mau singgung sedikit Pak dari ayat yang pertama tadi Pak. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Nah, dalam konteks kalimat ini Pak yang saya tangkap, berarti ini merujuk sebenarnya kepada Adam dan Hawa dan segala keturunannya untuk melangsungkan pernikahan dan perkawinan. Ya. Tetapi Pak, saya pernah kedapatan satu statement dari filsuf eksistensialisme mengatakan pernikahan itu ialah pilihan seseorang sebagai satu dari sekian banyaknya jalan hidup yang bisa ditempuh. Alias Pak, sebenarnya pernikahan itu menurut dia ini nggak wajib. Tentunya ini bertentangan dong Pak dengan yang Kejadian ayat 1:28 itu. Nah dari sini Pak, apakah pernikahan dan perkawinan itu harus dilakukan oleh manusia Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat kritis, ya, sangat bagus ya. Memang ada orang-orang tertentu yang memang tidak harus menikah karena mereka punya karunia. Berdasarkan 1 Korintus 7 itu mereka punya karunia selibat. Hanya mungkin orang melihat pernikahan itu karena takut konfliknya. Karena dalam pernikahan itu biasanya ada konflik. Sebenarnya konflik itu sebenarnya adalah konflik yang mempertajam, dalam arti itu mengimprove, memberikan masukan pada masing-masing. Nanti saudara kalau misalnya suatu hari menikah, pasti akan ada konfliknya. Tapi sebenarnya konflik itu perlu dipahami sebagai sesuatu pelajaran untuk bisa meningkatkan kualitas diri, karakter, gitu. Kadang-kadang manusia itu ada yang namanya blind spotnya.
Dan blind spotnya itu biasanya dari sisi diri sendiri nggak bisa lihat. Itu seperti saudara naik mobil atau naik truk itu, ada lihat spionnya tuh, ada nggak bisa lihat ada orang di belakang, ada satu spot namanya blind spot yang saudara nggak bisa lihat, tapi orang lain, pasangan Anda bisa lihat. Suatu hari ya, sekarang belum ada pasangan ya, masih single ya, sendiri, tapi nanti bisa lihat dan kasih tahu saudara. Nah, sebenarnya ini konstruktif sebenarnya. Hanya orang merasa bahwa kalau konflik itu artinya negatif, artinya tidak baik, padahal itu konstruktif sebenarnya. Jadi dengan demikian pasangan pernikahan itu sebenarnya bisa belajar satu sama lain. Cuman kan karena orang melihatnya seperti itu dan karena tidak dibarengi dengan relasi dengan Allah, sehingga pernikahan itu tidak mempunyai pondasi yang kuat. Sehingga orang menjadi apatis terhadap pernikahan, sehingga menjadi negatif, sehingga ada mulai suara-suara mengatakan, aduh nggak perlu lah gini. Nggak usah lah menikah itu. Kenapa? Karena sudah banyak melihat, banyak yang tidak berhasil, misalnya seperti negara-negara Amerika, Rusia, tingkat perceraian mencapai 50% lebih. Artinya kalau ada dua orang menikah, berarti dua pasangan menikah, berarti satu pasangnya cerai. Kalau saudara tinggal di satu kompleks, ada 10 orang yang menikah, maka ada 5 pasang yang cerai. Kira-kira begitu, sehingga timbul pemikiran, wah berarti pernikahan ini hanya membawa kesusahan. Sebenarnya tidak. Kalau kita dekat sama Tuhan. Jadi prinsipnya itu kayak segitiga. Jadi Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, maka kita juga akan dekat satu sama lain. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka jauh satu sama lain. Iya. Jadi yang ini tetap benar. Cuman bagaimana manusia ketika mereka menikah, beranak cucu, mereka jauh dari Tuhan. Begitu. Mereka jauh dari Tuhan. Sehingga mereka lebih prefer yang kayak one night stand. Gitu. Ya, saya mau pacaran aja dengan si A, lalu setelah itu putus lagi dengan si B, putus lagi. Desainnya nggak begitu. Saya sudah menikah, saya 32 tahun. 27 tahun. Saya berani mengatakan atau memberi kesaksian bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Salah satu keputusan yang terbaik, menikah, punya anak. Salah satu keputusan yang membuat saya secara pribadi berbahagia, gitu. Menjadi manusia yang bisa dikatakan seutuhnya, begitu ya. Bisa melihat anak-anak bertumbuh seperti itu. Tapi apakah tidak ada tantangan? Ada, banyak tantangannya. Termasuk misalnya bagaimana kita bisa mengizinkan anak menggunakan kendaraan dan melepas begitu dan tidak merasa khawatir, ya bagaimana ya kita melatih gitu ya. Bagaimana ketika anak-anak misalnya nangis ya, rewel, sakit, ya itu tantangannya. Tapi tantangan-tantangan itu justru kalau kita sikapi dengan baik, itu melatih kita, menumbuhkan kita. Bagaimana kita mengajak
seseorang menyemangati orang untuk belajar berlatih menjadi lebih sabar. Tetapi mengatakan jangan menikah. Padahal di dalam pernikahan itu banyak ujian kesabaran. Misalnya anak-anak ya itu kan melatih kesabaran, membesarkannya. Itu sebabnya Bapak katakan itu positif. Tapi ya buat orang ini kan anak repot aja nih, buat karir saya nih nggak lancar. Jadi prefer tidak punya anak. Enggak juga. Jadi itu mungkin karena realitas melihat pernikahan-pernikahan yang tidak berhasil, dan karena berbagai faktor ya gitu. Misalnya di kehidupan barat yang mungkin pergaulannya lebih bebas, itu kan tantangan lagi buat pernikahan gitu. Berbeda dengan di tempat kita, di negara-negara di wilayah timur yang lebih menjaga gitu ya. Ya semoga menjawab ya, tapi pertanyaannya itu kritis ya. Terima kasih. Menjawab ya, silakan yang di belakang. yang pernikahan dalam eksistensi, dia mengatakan bahwasanya pernikahan itu adalah suatu kebebasan dalam setiap individu. Lalu jangan lupa juga dalam bukunya dia mencatat bahwasannya seseorang mengatakan pernikahan adalah kebebasan setiap individu, namun harus ditekankan bagaimana sebuah individu sebelum melakukan pernikahan itu harus how to relationship with God, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Jadi sebelum memulai sebuah pernikahan dia harus memastikan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, lalu dia bisa jalin hubungan atau membangun hubungan itu kepada manusia. Bahkan seperti yang kamu singgung tadi bahwasannya manusia beranak cuculah seperti itu dalam kitab Kejadian, itu Soren juga mengatakan bahwasannya eksistensi berarti ex berarti keluar dan sintesi berarti berdiri. Jadi secara artianya manusia berekstensi berarti manusia yang berdiri dan menemukan siapa aku, why I am gitu kan, siapa aku. Jadi harus menemukan siapa dirinya dulu baru dia bisa menjalin hubungan dengan seseorang. Itu yang bisa saya tanggapi dari Ya, terima kasih. Ya, itu jawaban yang lebih spesifik tentang Soren Kierkegaard ya, existentialism. Siapa tadi namamu? Lula Simanjuntak. Oke, nah ya pertanyaan-pertanyaan yang kritis, jawaban-jawabannya cukup spesifik ya. Jadi seperti itu kalau kita hidup ya dalam bersama dengan orang lain. Kalau kita hidup bersama dengan orang lain, artinya secara pribadi kita juga mesti udah siap gitu kan. Jadi kalau enggak, karena setiap pribadi kan ada konflik masing-masing di dalam internal pun ada kan, sendiri kan. Nah, dua orang yang ada konflik dalam dirinya pasti akan bisa juga terjadi konflik dalam dua diri orang yang masing-masing juga di dalamnya ada konflik gitu. Ya, kita secara pribadi kan juga ada konflik di dalam diri kita. Ketemu orang yang juga punya pribadi yang ada konflik juga di dalam dirinya. Dan itu tidak gampang, tetapi bukan mustahil dan bukan tidak bisa, ya. Tetapi justru melalui pernikahan itu, kalau betul-betul kita dekat sama Tuhan, maka kita bisa grow. Roma 8:28 dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam berbagai situasi untuk mendatangkan kebaikan, gitu ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Saya Juliana Purba dari R9 Instansi
pertanyaan saya pernah baca jika tangan kananmu memberi janganlah hendaknya tangan kirimu mengetahuinya. Dan di Matius 5 ayat 16 tadi dikatakan hendaknya cahayamu terang sehingga mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapa. Jadi karena Pak, kalau kita berbuat baik itu hendaknya diam-diam atau diketahui banyak orang. Nah, iya, itu pertanyaan yang bagus. Itu adalah membaca teks secara sesuai dengan konteks. Jadi konteksnya berbeda. Kalau yang pertama tadi berbicara karena konteksnya tentang lingkungan atau kehidupan yang penuh dengan kemunafikan, melakukan hal-hal hanya untuk mencitrakan diri, tapi bukan sepenuhnya mempunyai kerohanian yang sejati, gitu ya. Kalau yang kedua tadi itu bicara tentang konteks yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau di zamannya Yesus kan ada banyak orang yang melakukan ibadahnya itu supaya dipuji orang, gitu kan. Jadi itu hal yang konteksnya berbeda. Tetapi intinya pada prinsipnya kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, dilihat atau tidak, dipuji atau tidak, gitu. Dipandang atau tidak, tapi kita lakukan dengan seperti untuk Tuhan, maka hati kita akan tenang, gitu. Dan kita percaya bahwa dengan kita melakukan untuk Tuhan, kita akan sukacita, ya. Jadi betul-betul lakukan itu tidak pamrih, gitu ya, seperti itu. Ya, banyak sebenarnya Bapak punya banyak kesaksian tentang hal-hal seperti itu, ya. Dan lebih senang kalau kita itu betul-betul lakukan itu secara tulus, ya, daripada ada hitung-hitungannya, gitu ya, ada kalkulasinya, gitu. Menjawab pertanyaanmu? Ya, tapi itu pertanyaan yang bagus. Silakan, ada lagi? Ada yang mau nanyakan lagi? Kalau tidak ada, tidak mengapa. Sampai ketemu lagi, ya. Nanti saudara kalau mau mengerjakan kuis minggu 9, semua jawabannya ada di ayat itu. Ya, jadi ada 10 soal, biasanya semua jawabannya ada di ayat yang tadi, ya. Saudara bisa download aja, nanti ada di minggu ke-9 filenya, ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Ya, sampai ketemu lagi yang di Zoom, ya. Ya, untuk yang disiapkan itu nanti di entry pada akhir semester. Don't worry, ya. Yang pastikan aja kuis-kuisnya dikerjakan semua. Oke? Kalau tentang presensi tadi ada yang nanya, mungkin masih belum ada beberapa yang belum clear. Presensi jangan khawatir, presensi akan dientrikan bersamaan dengan nilai. Dan presensi akan dihitung berdasarkan kuis. Jadi kalau kuisnya yang diisi hanya 10, ya presensinya 10. Tapi kalau presensinya kalau kuisnya diisi 16, ya kalau kuisnya dikerjakan 16, ya 16, gitu ya. Oke? Jadi jangan lupa setelah ini kerjakan kuisnya. Ya? Masih mau di kelas? Oke, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih ya. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. God bless. Bisa buka situ. Kayaknya di sebelah sana deh. Ya, Tuhan berkati ya. Oke. Ya, God bless. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. God bless. Ya, ada kelas lagi hari ini? Udah selesai? Ya, oke. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. God bless. Ya. Sampai ketemu lagi.
minggu depan. Sudah dapat username passwordnya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Ya, God bless ya. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, shalom. Shalom ya. Shalom. Ya, nggak ada kelas lagi, sudah selesai. Ya, Itu siapa sih? Sabtu libur. Ya, oke. Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ada kelas, Pak.